Kasih dalam Tuhan, kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Di sini saya akan membawakan renungan singkat dari bacaan dari kitab Mazmur pasal yang keempat. Saya akan bacakan, judulnya Doa pada Malam Hari. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebodohan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru padanya. Biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tadi siang ada teman saya yang berkata bahwa hubungan antara manusia dengan Bapa itu ibarat hubungan manusia dengan sahabat, yaitu bagaimana dia bisa menceritakan keluh kesahnya, bagaimana dia bisa bercerita, dia menganggap Bapa itu sebagai sahabat ketika dalam kesesakan, ketika masalah ekonomi, masalah pertemanan, masalah sekolah dan lain sebagainya. Dia cerita kepada Bapa, dia menceritakan, menjelaskan apa yang segala terjadi dalam kehidupannya. Dan di sini mengingatkan dalam Mazmur 4 bahwa ketika kita menganggap Bapa itu sebagai sahabat, sebagai teman dekat kita, maka kita akan selalu percaya bahwa Bapa itulah yang selalu memberikan kita kelegaan ketika dalam kesesakan. Karena apa saudara? Ketika kita intim dengan Tuhan, ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita semakin merasakan, semakin berada dalam hadirat Tuhan, maka permasalahan-permasalahan duniawi itu tidak begitu berarti bagi Tuhan. Artinya kita tidak bisa menyepelekan masalah duniawi, tetapi masalah duniawi itu di bawah masalah rohani. Jadi saat kita sudah mengalami hadirat Tuhan setiap saatnya, maka kita akan terfokus sama kehidupan rohani kita. Dan ketika kita sudah mengutamakan kehidupan rohani kita, maka segala kehidupan duniawi kita, masalah-masalah di dunia itu akan Tuhan yang akan bertanggung jawab, saudara. Dikatakan bahwa upah jasmani itu bersifat sementara, bersifat dunia, tetapi upah daripada ibadah itu juga yang akan membawa keuntungan tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi juga kehidupan yang kekal. Artinya apa? Ketika kita sudah berada dalam hadirat Tuhan, maka kita juga menganggap Bapa itu sebagai sahabat kita, maka kita tentu tidak perlu khawatir, karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang akan selalu mencukupkan kita. Dikatakan di sini, berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Itu artinya bahwa di dunia ini sifatnya sementara dan semuanya adalah sia-sia. Tetapi ketika kita mencari perkara-perkara rohani, mendekatkan diri dengan Tuhan, mencari bagaimana kita bisa melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melayani jiwa-jiwa, itulah yang terutama. Sehingga Tuhan yang melihat dari surga tentu selalu mencukupkan kita. Teringat dari kisah Ayub
Dia tidak mempermasalahkan penyakitnya, dia tidak mempermasalahkan kehilangan harta bendanya, ternaknya, anak-anaknya, tetapi dia tetap senantiasa bersyukur, tetap intim dengan Tuhan walaupun banyak masalah yang menimpanya. Dan kiranya renungan singkat ini menjadi tema bagi kehidupan kita untuk kita terus membangun keintiman dengan Tuhan, mencari perkara yang di atas dan bukan yang di dunia, membangun kedekatan dengan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Tuhan Yesus memberkati.